voting, yaitu Ganjar ternyata mendapatkan 38%, sedangkan Pak Prabowo Subianto 30% dan Anies Baswedan 25%. Nah, di sini sangat berbanding terbalik ya, yaitu dengan capaian hasil survei ya, setidaknya lembaga survei kredibel di Indonesia bahkan secara jauh menempatkan Ganjar Pranowo di bawah Prabowo Subianto. Lembaga riset Australia buktikan prediksi Jokowi menang 2 periode. Kini Roy Morgan sebut Ganjar Pranowo Presiden RI berikutnya, elektabilitasnya terus naik. Ini baru bukan abal-abal, bukan pesanan. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Di sini pada tanggal 12 Desember, Roy Morgan mempublikasikan hasil penelitiannya, surveinya gitu ya. Di sini dikatakan PDIP, ya Ganjar yang dari PDIP, elektabilitasnya 38%. Mengalahkan Prabowo yang 30% dan Anies yang 25%. Nah, teman-teman, diehardernya Ganjar dan PDIP bersorak-sorai. Itu bener, Pak. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD meningkat tajam. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Roy Morgan. Lembaga survei asal Australia tersebut menyebutkan elektabilitas Ganjar Mahfud perolehannya 38%. Jumlah itu meningkat 10% sejak kuartal Maret 2023. Diikuti oleh Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di 30% dan Anies Mohaimin di 25%. Chief Executive Officer Roy Morgan, Michelle Levin, mengatakan Ganjar menjadi Presiden Indonesia untuk berikutnya. Menurutnya, mantan Gubernur Jateng Ganjar itu memiliki dukungan sebesar 38% rakyat Indonesia, pemilihan presiden dan legislatif 2024. Adapun Ganjar Mahfud unggul di Pulau Jawa dengan perolehan 41%, Prabowo Gibran 29%, Amin 25%. Dengan adanya ketiga pilihan ini, ia memperkirakan akan ada putaran kedua yang digelar pertengahan Juni 2024 mendatang. Jika dilihat, survei Roy Morgan ini memang akurat. Hal ini terlihat ketika Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014 misalnya, Roy Morgan mempublikasikan hasil jejak pendapat terkait pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala memiliki elektabilitas sebesar 52%. Sementara sang pesaing, Prabowo Hatta, mempunyai tingkat keterpilihan 48%. Kemudian Mei 2014, Roy Morgan melakukan survei untuk pertama kalinya sesudah pemilu legislatif. Hasilnya, Jokowi memiliki elektabilitas 42%, Prabowo 24%. Jokowi tetap unggul, namun dengan selisih yang kian tipis yaitu 18%. Selain Jokowi dan Prabowo, saat itu masih ada capres lain yang secara total mendapatkan dukungan 34%. Pada Juni 2014 saat calon presiden tinggal Jokowi Prabowo, selisih elektabilitas menyempit lagi menjadi 4%, yaitu Jokowi 52%, Prabowo 48%. Bahkan Roy Morgan juga memprediksikan bahwa Jokowi akan menang mudah ke kursi Presiden Republik Indonesia 2014 karena Jokowi mendapatkan dukungan masyarakat di Jawa, dan itu akhirnya terbukti. Pada Pilpres 2019, Roy Morgan juga merilis hasil survei tingkat keterpilihan Capres RI. Hasilnya, Maret 2019, elektabilitas Capres nomor urut 1 Jokowi unggul atas calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Seperti dikutip laman Roy Morgan, elektabilitas Capres petahana Jokowi sebesar 56,5%, sementara Prabowo 43,5%. Prediksi itu tentu menjadi bukti kemenangan Jokowi. Dari hasil akhir yang diumumkan oleh KPU, jumlah suara sah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf mencapai 85 juta atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan Prabowo Sandiaga adalah 68 juta suara atau 44,5% dari total suara sah nasional.
Hal ini tentu menjadi bukti juga bahwa bisa jadi prediksi Roy Morgan tentang elektabilitas Ganjar Pranowo yang tinggi sebesar 38% saat ini memiliki potensi menang juga di Pilpres 2024. Hal ini membuat suatu cermin bahwa kita rakyat Indonesia masih harus lebih berbenah lagi agar bisa menyatakan profesionalitas dalam melakukan survei dan tidak terima bayaran dari salah satu pasangan calon. Lantas mereka dapat dana dari mana sih untuk melakukan survei? Itu urusan mereka lah dan kita tidak perlu urus campur. Yang pasti tidak boleh datang dari salah satu pasangan calon yang tentu akan mengubah tendensi atau keberpihakan dari scientific knowledge menjadi political demand alias keinginan politik. Sudah waktunya Ganjar dan Mahfud memimpin negara ini di 2024-2029. Jika Tuhan berkehendak, bisa sampai 2 periode. Negara ini membutuhkan pemimpin yang luar biasa dan punya pengalaman yang berhasil dalam masa lalu mereka. Bagaimana menurut Anda? Musim rujuk 5 tahunan sudah tiba, muncul lagi ibu negara Orba, siap dampingi Capres Gemoy. Beda jauh kualitasnya sama Atikoh. Mau dibuat bagaimanapun, ini Pak Prabowo tidak bisa kita bongkar di sini, berarti tidak perlu kita kupas. Maaf loh ini. Lah kan statusnya pisah udah lama. Nggak ada pendamping atau nggak ada istri. Sejak 98 sudah pisah sama Bu Titik Soeharto, itu anak presiden kedua Indonesia itu loh. Usai rezim Orde Baru runtuh, Pak Prabowo itu kabur ke Yordania, itu nggak tahu tuh, ketakutan tahu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kemesraan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto di media sosial belakangan ini dinilai sebagai bagian dari ritual politik 5 tahunan yang bikin banyak pihak tersenyum. Dan mendekati Pilpres 2024, ritual itu sudah mulai terlihat. Musim kawin 5 tahun sekali sudah berembus dengan diangkatnya Titik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ya begitulah hubungan Prabowo dan Titik, kalau diceritakan mungkin seperti ini. Abang jadi presiden, adik rujuk. Kalau abang gagal lagi, ya nggak jadi, maaf. Begitulah kisah legenda tak berkesudahan. Titik ini ibarat Hayati yang hanya cinta ketika Zainuddin jadi presiden. Hayati memang tega. Zainuddin harus menahan rindu setiap 5 tahun dalam beberapa periode pula. Apa yang terjadi pada Prabowo dan Titik ini sudah menjadi komoditas politik. Dan isu ini dihembuskan salah satunya untuk menutupi hal yang disebutnya sebagai kekurangannya Prabowo. Apa yang dilakukan oleh Titik kepada Prabowo sebagai bukti bahwa ia tidak menghargai Prabowo dan tidak setia pada Prabowo. Beda dengan Siti Atikoh, istri dari Capres Ganjar yang setia menemani sang suami mulai dari bawah. Naik jadi DPR, lalu gubernur, dan kini jadi calon presiden. Bahkan mulai dari Ganjar mengisi formulir untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hingga membantu Ganjar mengikatkan pakaian yang diperuntukkan dalam menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Sampai dengan debat Capres kemarin, Atikoh dengan setia menemani Ganjar. Bahkan Atikoh menemani sang suami dalam segala aktivitasnya. Nah, sebagai perempuan, Siti Atikoh ini juga turut memberikan semangat sekaligus spirit perjuangan kepada sesamanya perempuan. Kehadiran perempuan adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh. Beda sama sebelah, munculnya tuh 5 tahun sekali buat rujuk. Demi apa? Demi kekuasaan. Kehadiran perempuan adalah kunci guna membangun bangsa yang tangguh. Why? Tahukah jika seorang ibu itu Wonder Woman-nya keluarga? Ya, perlu digarisbawahi dengan garis yang cukup tebal jika sejatinya peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting. Bayangkan saja jika keluarga yang dimilikinya tangguh serta berakhlak mulia, maka akan berdampak pada negaranya yang maju.
Sederhananya, seorang wanita yang merangkap jabatan sebagai ibu, maka mereka akan mengusahakan yang terbaik bagi kelangsungan hidup buah hatinya. Ingat, ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang pertama kali menemani hidup seorang anak. Ibu pula lah yang memberikan pengajaran dan membangun pondasi diri pada anak. Oleh sebab itu, jasa ibu sangatlah besar terhadap kehidupan anak. Tidak ada yang bisa membalas kebaikannya meskipun menggunakan uang sekalipun. Saya rasa melalui suaminya Siti Atikoh yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini didapuk sebagai Capres 2024 akan mampu dan bisa mewujudkan cita-cita kaum perempuan. Di balik kesuksesan suami, ada seorang istri yang setia membersamai. Dari nol ya, bukan setiap 5 tahun rujuk. Mau suka dan duka, susah ataupun senang, Siti Atikoh setia dan akan tetap stay bersama Ganjar. Bukan karena Ganjar seorang politisi ulung belaka, melainkan ikatan cinta kasih yang penuh ketulusan antar keduanya lah yang sulit untuk dipisahkan kecuali maut yang akan memisahkan keduanya. Siti Atikoh seorang ibu sekaligus istri hebat yang menjadi sandaran Ganjar dan putra sematawayangnya Alam Ganjar. Terjalnya perjalanan hidup mereka sama sekali tidak menyurutkan kasih sayang di antaranya untuk melemah. Justru sebaliknya, kekuatan cinta yang mereka miliki kian menguat karena ada peran perempuan yang turut andil dalam menjaga stabilitas kekuatan harmonisasi itu. Wah, nggak bisa tunggu lama-lama lagi nih, nggak sabar banget Bu Siti Atikoh bisa jadi ibu negara. Bukan seperti capres sebelah yang hanya terlihat harmonis ketika musim rujuk 5 tahunan sudah tiba. Itu pun dengan mantan istrinya. Bagaimana menurut Anda?